Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Salah satu keistimewaan seorang nabi adalah memiliki mukjizat. Mulai dari bisa berbicara dengan hewan yang bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, membelah lautan dengan tongkatnya oleh Nabi Musa alaihissalam, dan menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Mengenai mukjizat Nabi Muhammad sebagai umatnya, kita sudah tahu salah satunya air yang keluar dari jari-jari beliau. Tak hanya itu, ternyata ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui orang. Mukjizat apakah itu? Dalam peristiwa apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan mukjizat itu? Hal menakjubkan apa yang terjadi di Perang Badar? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apakah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui? Perang Badar adalah salah satu perang besar yang pernah dialami oleh kaum muslim. Dalam peperangan itu, ada banyak hal menakjubkan yang terjadi. Tak hanya malaikat yang ikut berperang, ternyata saat itu, Uqasyah bin Muhsin bin Harsan al-Sadi diberikan sebuah pedang karena pedang yang digunakannya patah. Pedang yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah sebuah ranting kayu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggoyangkan ranting itu, jadilah dia sebuah pedang panjang, kuat, dan putih berkilau. Hal ini dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Uqasyah pun bertempur dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan itu, kaum muslimin pun berhasil mengalahkan musuh. Dalam The Great Story of Muhammad disebutkan bahwa pedang yang digunakan Uqasyah itu pun diberi nama Al-Aun. Pedang Al-Aun selalu digunakan Uqasyah dalam setiap pertempuran yang diikutinya, baik bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun tidak. Di pertempuran terakhirnya, Uqasyah wafat dalam keadaan menggenggam pedangnya. Ia wafat setahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqasyah adalah salah satu sahabat yang hebat. Hal itu diakui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqasyah diakui sebagai sebaik-baiknya penunggang kuda. Benarkah Uqasyah adalah penghuni surga? Tak hanya diakui keahliannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqasyah ternyata adalah penghuni surga. Saat sedang berbincang dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umat-umat diperlihatkan kepada aku." Lalu seorang nabi melintas bersama umatnya. Nabi lainnya lewat bersama beberapa orang. Nabi lainnya lewat bersama 10 orang. Nabi lainnya lewat bersama 5 orang. Dan seorang nabi lewat bersama 1 orang. Selanjutnya, aku melihat ternyata ada kerumunan orang banyak. Aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah mereka umatku?" Jibril menjawab, "Bukan. Tetapi lihatlah ke ufuk." Aku pun melihat ke ufuk. Ternyata ada kerumunan orang banyak. Jibril berkata, "Mereka itu umatmu." Jumlah mereka 70.000. Yang pertama kali tidak dihisab dan diazab. Aku bertanya, "Mengapa?" Jibril menjawab, "Mereka tidak berobat dengan besi panas, tidak meminta diruqyah, tidak meramal dengan burung, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hati, para sahabat mendambakan menjadi salah satu dari 70.000 orang itu, tak terkecuali Uqasyah. Keinginan Uqasyah ini pun menggebu-gebu. Ia pun meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan menjadi salah satu penghuni surga yang tidak dihisab. Beliau pun menjawab, "Uqasyah adalah bagian dari orang-orang beruntung itu." Tentu saja, wajah Uqasyah berseri-seri. Para sahabat tak mau ketinggalan. Mereka mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta hal yang sama seperti Uqasyah. Namun Uqasyah yang beruntung, ia terpilih karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan hatinya untuk menjadi orang yang pertama yang meminta didoakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal menakjubkan apa lagi yang terjadi di Perang Badar? Tak hanya keajaiban ranting yang berubah jadi pedang, ternyata kaum muslim dalam Perang Badar dibantu oleh bala tentara malaikat. Mereka turun dari langit dan menggunakan tanda dari kepala. Para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian malaikat itu pun berperang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Pada hari berkecamuknya Perang Badar,
Aku mendengar malaikat yang mengenakan serban berwarna putih berseru, "Majulah Haizum." Ibnu Atsir menjelaskan bahwa Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril alaihissalam. Adil bala tentara malaikat di perang Badar telah diabadikan dalam Al-Quran. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah mendorong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 123 hingga 125. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Rasulullah SAW yang mengubah ranting pohon menjadi sebuah pedang. Pedang itu kemudian diberikan kepada Ukasyah. Peristiwa itu terjadi saat perang Badar. Saat itu, kaum muslim melawan musuh yang jumlahnya hampir 3 kali lipat dari mereka. Namun mereka berhasil menang. Selain mukjizat itu, ternyata peperangan itu dibantu oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang berperang karena menjaga keimanan padanya. Hal ini sesuai firman-Nya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, "Tuhan kami hanyalah Allah." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.